semuanya, kembali lagi bersama saya di Spill Time with Saska. Teman-teman, kayaknya kali ini kita bakalan kedatangan tamu jauh kita, yaitu mahasiswa dari Untirta. Oke guys, kita spill tipis-tipis ya untuk tamu kita kali ini. Dia itu berasal dari Tangerang guys. Sebetulnya dia kecilnya di Kabupaten Bandung. Nah, oke, kali ini dia itu mahasiswa dari jurusan PKH alias Pendidikan Khusus. Nah, obrolan kali ini bakalan seru banget sih. Nanti kita bakalan berbincang tentang gimana sih pendidikan khusus itu. Nah, dia itu kan udah semester 4. Oke, kita bakalan tahu nih ya guys keseruannya di semester 4. Nanti gimana caranya sih menangani pendidikan khusus itu. Lalu nanti kita bakalan tahu gimana keluh kesahnya dia di PKH itu. Oke teman-teman, langsung saja kita panggilkan Agniansyah. Oke, halo, selamat datang. Ya, selamat datang. Oke, boleh nih kita perkenalkan dulu deh. Perkenalkan saya, oke? Iya, betul. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agniansyah Putra Nur Komarullah. Umur saya hampir 20 tahun dan saya menetap di Tangerang dan universitas saya dari Universitas Sultan Agung Tirta SH di Banten atau di Kota Serang. Dan jurusan saya tersendiri itu dari Pendidikan Khusus semester 4 tahun ini. Guys, semester 4. Wow, ini bakalan seru banget sih. Masuk semester 5 ya. Betul. Masuk semester 5 yang bentar lagi bakalan apa? Magang. Iya, magang. Ya, magang sambil ini sih, sambil PKL kedua lah. Oke. Ih, seru banget ya. Oke, ini Agniansyah, ini panggilannya apa nih biar enak? Kalau mau enak nanti panggil saya Kaang aja. Aang, Soalnya biasa dipanggilnya Aang. Aang ya, oke, kita panggilnya Kak Aang aja. Oke, Kak Aang, ini Kak Aang agak berbeda sedikit dari mahasiswa-mahasiswa lain ya, karena pada dasarnya biasanya Gen Z itu milihnya yang kayak manajemen, ilkom, terus bisnis digital dan lain-lain. Ini Kak Aang masuk jurusan PKH. Iya. Ini dasarnya apa sih, pengen tahu ya teman-teman? Oke, jadi pas dulu itu kan saya dulu mondok 6 tahun kan. Nah, selama di pondok tuh awal tuh kayak kurang mikir ke depannya kayak mau kuliah di mana ya. Orang-orang kayak udah pada milih kayak kuliah di Mesir, di UNJ, di UI atau segala macam. Nah, itu saya belum sempat kepikiran kan karena dari pihak pesantrennya juga kayak tidak terlalu memfasilitasi lah buat kita kuliah gimana atau ke depannya. Nah, itu kita kayak ada program gitu dari luar sekolah atau dari luar pesantren kita bisa ikut kan. Kayak bimbel segala macam buat taruh UTBK. Oh iya. Nah, kenapa saya kepikiran buat ngambil PKH tuh sebenarnya itu jujur saya dipilihin sama kakak saya. Iya. Itu faktor utama. Soalnya saya baru tahu saya dapat passionnya itu saya kebetulan kalau nggak di manajemen, kalau nggak di ilmu komunikasi lah kebetulan. Jomplang sekali ya, manajemen, komunikasi dan ngambil PKH. Ya awalnya saya mikirnya juga kayak ini PKH apa ya, kayak bakal sesuai sama bidang yang saya tekuni atau enggak gitu. Kedepannya saya bakal kerjanya gimana gitu. Ya semakin semester tuh bakal semakin inilah dapat kayak ternyata PKH itu ini, ternyata guru buat anak disabilitas tuh seperti ini gitu. Oke, ini benar-benar out of mind banget ya. Iya. Kayak manajemen, ilkom, PKH. Oke. Iya. Ini gimana nih sekarang setelah menjalani semester 4 PKH, lalu kan Kak Aang ini udah bertemu belum
ke luar kampus kayak dengan orang-orang, dengan anak-anak disabilitas itu gimana sih rasanya gitu? Apa yang Kak Ang rasain selama ini? Awal semester tuh kan kayak nggak, sebenarnya tuh kayak kita pas di kampus tuh yang orang satu teman kita aja nih ada yang disabilitas juga, kayak misalkan ada yang tunanetra. Nah sebelumnya nih saya mau jelasin dulu nih klasifikasinya. Kayak jadi sebenarnya itu ada tunanetra, Iya. tunagrahita, Iya. tunadaksa, autisme, ADHD, tunagrahita, sama kayak itu tuh masuk kayak diskalkulia tuh, sama yang kayak keterlambatan dalam membaca, menulis, sama menghitung. Itu juga masuk juga kebetulan. Oke, Ya. oke. Nah, gimana nih Kak Ang menghadapi teman-teman sekelasnya yang mungkin agak berbeda dari Kak Ang gitu? Nah kalau misalkan itu balik lagi ke sudut pandang kayaknya ya. Oke. Kan banyak yang orang-orang normal kayak kita tuh kayak pasti awal make sense itu kayak, oh orang ini kenapa sih kok dia bisa begitu ya, orang ini kayak dia itu dari pas lahir udah kayak gitu apa belum kan. Nah kebanyakan orang tuh pasti bakal mikirnya begitu. Itu tergantung sudut pandang mereka kan. Kadang kita juga mikir orang kayak gitu belajar kayak gimana sih, orang kayak gitu ntar kedepannya bisa kerja atau enggak. Nah di universitas ini kebetulan kan juga ada pendidikan khusus kan, lalu tersebut juga di undang-undang dijelaskan juga di undang-undang tentang pendidikan disabilitas, tentang anak kebutuhan khusus itu apa. Iya, iya. Nah jadi anak berkebutuhan khusus juga bisa belajar tentang kuliahnya kayak gimana, sama dia tuh kerjanya apa aja yang dia bisa. Kayak misalkan coding itu juga ada loh anak tunagrahita yang bisa coding. Iya. Oh, hebat, Nah hebat. terus kayak yang kita biasa lihat di TV-TV itu yang orang pakai bahasa isyarat kayak misalkan A, Oh, iya, terus iya, G, translate N, kan. iya. Nah itu tuh bisa jadi, itu tuh namanya juru bahasa isyarat kan. Jadi kayak kita bisa ituin di TV segala macam kan. Terus kayak orang speech luar negeri juga bisa kan, itu pakai antara CB kalau nggak Bisindo. Apa tuh BTW CB sama Bisindo itu Nah tuh? kalau CB itu sistem bahasa Isyarat. bahasa isyarat Indonesia. Jadi Oh. CB itu yang bisa dipakai buat kayak formal lah. Nah kalau Bisindo itu dia percakapan sehari-hari lah buat anak yang tunarungu. Jadi kayak dia itu menggunakan dua tangan. Kalau sistem bahasa isyarat Indonesia itu menggunakan satu tangan. Kayak yang kalau di TV-TV itu masuknya CB atau? Nah itu kebetulan kayaknya CB itu. Oh, CB karena dia formal ya? Iya Kayak- formal, kayak menjelaskan tentang ini tuh beritanya tentang apa aja. Terus kayak ini tuh bahasa yang tunarungu tuh kayak, oh ini tuh rata-rata tunarungu tuh lebih ke Bisindo daripada CB. Jadi kayak Sehari-hari ya? dia lebih milih kayak bahasa yang simpel digunakan lah, Iya, iya. ketimbang yang bahasa formal yang terlalu susah lah buat disampaikan lah istilahnya. Oke, wow. Ini benar-benar pengalaman baru, cerita baru, dan pengetahuan baru banget ya guys untuk orang awam seperti aku tentang anak-anak disabilitas dan bagaimana cara dia berkomunikasi gitu ya. Nah, ini Kak Ang, saya mau nanya nih, sejauh mana sih Kak Ang suka di PKH ini selama 4 semester ini? Gitu? Kalau sejauh mana suka tuh sebenarnya di awal tuh jujur saya gak tertarik sih, kayak belum dapet Feel-nya? lah, kayak PKH ternyata begini atau gitu, nggak ngambil PKH kan. Iya, Kayak iya. nyesel gitu semester 1 menjalanin kayak sehari-harinya kayak aduh nih ketemu orang ini lagi gitu. Dan rata-rata yang masuk PKH itu kebanyakan perempuan dibanding laki-laki. Oke. Dan laki-laki jurusan saya aja itu cuma ada 8 orang lah, 8 orang. Oh. Kurang lebih 8 orang kan. Jadi kayak interaksi sesama orang tuh di kampus kayak segen gitu. Terbatas gitu Iya, ya. jadi kayak orangnya ini lagi orangnya. Oh. Ini orangnya begini nih, gitu. Kayak susah lah. Jadi kayak belum dapat feel gitu kan di kampus mas, selama semester pertama. Terus kedua itu
Terus juga kita tuh semester 1 akhir tuh kita udah mulai ke sekolahan kebetulan, kayak pengenalan lah. Oh, Iya, jadi udah kayak- langsung iya, terjun ke lapangan. Jadi iya, kayak terjun gitu. ini tuh sekolah, ada loh sekolah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Terus kayak ada anak-anak yang kita sebut ya dalam kata lain ya cacat ya, Iya, yang iya. dalam kayak banyak yang orang tidak tahu. Jadi itu namanya anak berkebutuhan khusus. Terus sekolahnya kayak gimana, terus dia bisa belajar kayak gimana, terus cara, kebanyakan orang tuh pasti mikir kan kayak cara ngajar gimana sih Nah, kalau itu buat anak dia, berkebutuhan betul. khusus. Kita spill dikit deh. Gimana sih Nah. cara ngajarnya buat anak-anak berkebutuhan khusus itu kan bervariatif ya. Kayak ada yang tadi tunarungu, tunanetra dan lain sebagainya. Ya, Gimana tuh? kalau yang saya alami sendiri tuh satu kelas itu diajar oleh satu guru. Nah, dan terdapat 3 sampai 4 anak, dan anaknya itu bisa jadi anak tunanetra, tunagrahita, tunalaras. Tunalaras tuh yang berhambatan dengan emosi. Oh, jadi gampang emosional gitu atau Ya, gimana? kayak ADHD juga termasuk sih. Jadi kayak dia tuh disorder apa ya, jadi kayak yang ngamuk gitu, bener-bener ngamuk, Oh, iya, ngamuk iya. gitu. Nah, kadang-kadang tuh ada satu murid yang kalau ngamuk kayak gitu bener-bener diikat gitu, bener-bener diikat kayak Tantrum pakai, gitu ya? iya, di tali gitu. Nanti kalian searching aja ADHD itu. Iya, iya, iya. Heeh. Searching ya guys, ADHD. Ya, terus juga yang anak-anak autisme juga banyak kan. Terus yang tunagrahita yang IQ-nya di bawah 20, malah juga Oh, ada. iya. Iya. Jadi Nah, kayak- itu gimana cara ngajarnya anak-anak seperti itu? Nah. Dengan metode apa sih gitu pembelajarannya? kalau untuk tunagrahita tersendiri itu ada tunagrahita ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Oh, Nah, kalau untuk tunagrahita ringan itu masih bisa diajarkan oleh kita, kayak dia masih paham lah apa yang kita omongin, terus kayak yang diajarkan tuh apa aja. Jadi kayak dia masih bisa mengerti kan. iya, iya. Nah, kalau misalkan tunagrahita sedang itu agak memiliki terlambatan lah secara pemahaman gitu, kayak terus dia gampang ke distract sama yang lain. Itu untuk tunagrahita ringan, sama harus dibantu juga kan secara mobilisasinya, terus kayak cara dia bergeraknya juga agak terlambat. No, Nah, oke. kalau untuk yang berat itu bisa jadi beratnya dalam yang kayak dia dalam kursi roda. Jadi kayak harus butuh bantuan secara fisik lah. Oke. Nah, ada juga yang sangat berat, itu berarti tidak bisa ada penolongan lagi. Jadi kayak yang kita tahu tuh cerebral palsy. Jadi Cerebral palsy iya, itu apa? cerebral palsy itu kayak kecacatan otak gitu. Jadi otaknya lumpuh. Oh, Yang biasa orang ada, dia sering keluar air liur Pilar, sendiri. Ya, nah itu namanya cerebral palsy guys. Jadi kayak dia tuh harus dibantu sehari-hari lah akomodasinya kayak gimana. Terus kayak makannya harus disuapin, terus dimandiin. Ya kayak nenek-nenek pada umumnya lah, tapi dia lebih kayak bener-bener cacat fisik. Terus dia ngomong aja susah, dan interaksinya pun butuh apa ya, kayak semangat, bukan semangat sih, jadi kayak dia pengen interaksi aja kayak susah banget lah. iya, iya. Hmm. Oke. Nah, Kak Ang sejauh ini ya, setelah Kak Ang masuk di jurusan PKH, ada gak sih kayak melihat anak-anak disabilitas dan mungkin teman-teman tadi kata Ang, teman-teman sekelasnya pun yang ya kurang apa ya? Kurang normal gitu ya, kayak disabilitas juga mungkin ya. Ada gak sih rasa kayak lebih rasa bersyukur gitu, rasa syukur lebih gitu atas nikmatnya, mungkin melihat anak-anak tuh jadi lebih ya Allah syukur banget gitu, kayak gimana Ya. gitu, ada gak? Itu balik lagi ke sudut pandang mungkin ya, jadi kayak rasa syukur kita terhadap Tuhan tersendiri kan, kayak orang lain tuh dia nggak bisa lihat tapi masih tetap sholat, kayak orang yang
kakinya mungkin tidak ada, dia masih tetap sholat. Kayak kurang apa lagi sih kita yang normal, ya kita masih punya tangan, kaki dan lain-lain, tapi tidak sholat. Terus kayak nanti aja lah gitu. Ya orang-orang yang punya kecacatan fisik juga dia kan mikir kayak dia nih udah diberi kekurangan, masa dia masih kayak gitu sih. Dia kayak selalu berdoa lah ke Tuhan tuh kayak, ya Allah, kayak jikalau hamba ingin doa ya dia pasti pengennya kayak orang-orang lain lah, kayak kita kan, iya, kayak pengen bisa lihat, Iya. kayak pengen bisa jalan, pengen nggak kayak gini lah. Iya, betul. Jadi kalau rasa syukur sih itu pasti bakal dirasain sama semua orang. Soalnya kalau orang yang nggak punya rasa syukur ya nggak tahu lagi sih harus bagaimana. Iya, benar sekali. Nah, dari selama 4 semester ini Kak Ang, yang paling berkesan itu pada saat Kak Ang exchange keluar kampus gitu ya, apa sih, kunjungan ke Ya. apa sih namanya, disabilitas, tempat sekolah disabilitas itu, apa sih yang paling berkesan gitu, momen apa yang paling berkesan, coba boleh deh diceritain. Momen yang paling berkesan Iya. bagi saya. Iya. Nah, kalau momen yang paling berkesan bagi saya itu di semester 4, kalau nggak 3, di 4 inilah. Soalnya kita itu ada yang namanya PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Jadi kita di sekolah itu, kebetulan saya kan kuliahnya di Serang. Nah, kita itu dikasih jobnya itu kayak buat ngajar selama beberapa minggu di satu sekolahan. Itu dibagi di satu kelompok tuh sekitar 8 orangan itu buat ngajar di sekolahan kebetulan. Gitu, okay. Nah, kebetulan saya dapetnya di daerah Cilegon ya, lumayan jauh kan. Lumayan jauh ya. Nah, jadi kayak kita kesana buat ngajar, terus kayak di sekolah ini tuh akreditasinya kayak gimana, terus cara pengajaran buat anak-anak tunagrahita, tunanetra dan lain-lainnya kayak gimana gitu kan. Nah, itu yang paling momen berkesan sih sejauh ini menurut saya. Karena yang lainnya juga sebenarnya semua momen berkesan sih. Jadi kayak make sense lah, kayak ketemu yang anak-anak berkebutuhan kayak ngituin kita kayak udahlah kita kayak perbanyak syukur lah balik lagi ke tadi kan. Benar-benar. Ketimbang kayak yang lain, orang masih bisa ini tapi masih bisa berbuat jahat loh. Iya, Dia kayak gimana gitu ke depannya. Oke. Ini kayak bener-bener terharu gitu ya teman-teman. Iya, terharu. Iya sih, tapi kayak ada sedikit tersentuh gak sih waktu ketemu sama mereka? awal pertama kali tuh malah saya kaget. Soalnya kayak kok orang begini ya. Saya pernah itu kayak ketemu anak autisme. Itu dia kayak benar-benar ngedekat gitu, kayak langsung meluk gitu kan. Saya juga pertama kali kan, jadi Iya. respon saya awal kan karena memang tidak tahu, jadi kayak langsung kayak gini lah, jaga jarak kan. Ternyata setelah tahu itu ternyata orangnya anak autisme tuh kayak gini, cara pengenangannya kayak gini. Jadi ya harus memaklumkan dan ya kita harus handle dengan cara yang baik lah, apalagi terhadap anak-anak kan gitu. Ini cukup melatih kesabaran juga ya. Benar banget. Kesabaran, emosional juga. Belajar banyak banget dari mereka ya pastinya, Kak. Banyak banget. Pengalamannya bakal banyak banget lah. Bener. Kalau buat anak-anak berkebutuhan khusus itu. Bener banget sih, Kak. Selain kita beramal, mengambil ilmu juga dan belajar juga ya. Banyak yang kita tahu tuh anak berkebutuhan khusus tuh kayak mungkin kita mikir kayak mungkin dia nggak bakal bisa ngapain. Pada saat yang pas kita ke sekolah itu, anak berkebutuhan khusus itu pernah membuat satu teknologi kayak berbasis AI gitu, yang bisa dibuat di aplikasi yang handphone kita maupun laptop. Terus kayak dia pernah bikin makanan atau kue bolu pisang. Terus dia bisa berniaga juga lah. Kreatif itu ya. Kreatif banget lah, kayak anak tunagrahita loh padahal. Terus dia bisa membuat manik-manik buat casing HP. Hebat sih itu. Itu bener-bener wah banget lah. Dengan segala keterbatasannya, tapi mereka
menciptakan hal yang wow luar biasa gitu ya. Jadi kayak keterbatasan tuh tidak menjadikan halangan lah buat Betul, kita betul. berkreasi. Betul sekali. Nah, Masya Allah sekali ya guys. Jadi ini tamparan sekali buat aku khususnya gitu ya, yang dimana mendengar cerita Kaang tadi, mereka itu dengan segala keterbatasannya masih bisa menciptakan hal momen-momen yang kita tuh, Kreatif. iya benar, kita itu nggak mungkin gitu ya, kadang malas gitu ya untuk melakukan itu. Dan wah hebat sekali sih Kaang. Kaang di ini sesi-sesi terakhir ini Kaang boleh nggak sih ngasih apa ya, kata-kata buat teman-teman semuanya, eh, kata-kata atau motivasi, kesan, pesan boleh dah. mungkin kalau buat pesan dan kesan aja ya, sama motivasi juga sih. Baik kayak tadi kan, kayak mereka yang berkebutuhan aja masih bisa lebih daripada kita kan, daripada yang normal. Kita gimana yang masih kayak gini-gini aja dan belum berkembang kan. Nah terus kayak kesannya juga baik lagi kesyukur sama kita tuh hidup secara berdampingan juga. Terus sama jangan memandang fisik lah, baik kayak tadi kan, dia emang fisiknya begitu tapi ya kita belum tahu dalamnya kan. Betul. Jadi Siapa kayak, tahu kapasitasnya dia lebih. lebih daripada kita yang masih kayak gini-gini aja belum berkembang. Mereka yang di sekolahnya dia membuat software engineering lah, terus kayak bikin produk makanan yang bisa dijual, terus bisa jadiin duit juga buat kedua orang tua, buat jadi fasilitas gitu. Keren banget. Terima kasih banyak Kaang atas motivasi, Yeah. kesan dan kesannya, telah berbagi informasi, spill dikit ke teman-teman semuanya tentang PKH ini ya. Terima kasih banyak Kaang. Oke, teman-teman, ini kita sudah di sesi terakhir. Kita bakalan bertemu lagi dengan tamu-tamu lainnya ya selain Kaang. Oke, Kaang terima kasih banyak ya sudah alhamdulillah. hadir di Spill Time with Saska kali ini. Oke Kaang, terima kasih. Baik teman-teman, ini kita sudah di akhir sesi bersama Kaang. Tadi banyak banget yang bisa kita petik ya dari pengalaman-pengalaman, cerita dan ilmu-ilmu yang kita dapat. Oke, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya di Spill Time by Saska. Bye bye.